Hujan baru saja reda ketika Alia menyusun keranjang gorengan di sepeda tuanya. Matahari belum benar-benar muncul, tapi suara azan subuh sudah lama selesai. Udara pagi masih dingin, menusuk tulang. Di dalam rumah kontrakan sempit berukuran 3x4 meter itu, ibunya, Bu Rina, sedang terbatuk pelan, nyaris tak bersuara. Alia melirik ke dalam. Ibu masih berbaring di atas kasur tipis yang ditaruh langsung di lantai beralas tikar. Wajahnya pucat. Keringat dingin masih tampak di pelipisnya. Tadi malam ibu menggigil hebat, tapi mereka tak punya uang untuk membeli obat. Alia hanya bisa menyelimuti tubuh ibunya dengan jaket bekas peninggalan almarhum ayahnya. Yakin kuat, Alia? Tanya Bu Rina lirih. Kuat, Bu. Alia cuma keliling sebentar, nganter ke kantor yang biasa itu. Nanti siang Alia pulang cepat. Bu Rina mengangguk pelan. Mata tuanya mengandung rasa bersalah yang dalam. Ia merasa dirinya menjadi beban, apalagi sejak penyakit paru-parunya makin sering kambuh. Sudah hampir 2 tahun mereka hidup dari hasil berjualan gorengan. Sebelumnya, Alia masih sempat sekolah, tapi ketika Bu Rina jatuh sakit dan tak sanggup lagi berdiri lama di dapur, Alia harus memilih, sekolah atau mencari makan. Alia memilih ibunya. Sejak saat itu, tiap pagi sebelum langit terang, ia sudah menggoreng tempe, tahu isi, pisang, dan bakwan. Setiap sore, ia menghitung recehan hasil penjualan sambil memperkirakan bisa beli apa besok. Terkadang cukup untuk beras, kadang hanya cukup untuk sebungkus mie instan. Kontrakan mereka berdinding tripleks yang beberapa bagiannya sudah mulai rapuh. Bocor saat hujan, panas menyengat saat siang. Listrik seadanya. Kulkas sudah lama dijual untuk biaya berobat. TV tak ada. Satu-satunya hiburan hanyalah radio butut peninggalan ayah Alia yang masih bisa menangkap siaran jika antenanya diarahkan ke jendela. Meski hidup dalam keterbatasan, Alia bukan anak yang suka mengeluh. Ia terbiasa menahan lapar, terbiasa berjalan kaki berkilometer dengan keranjang di belakang sepeda, terbiasa menunduk sopan saat menawarkan gorengan kepada pegawai kantor dan satpam gedung. "Mbak, beli gorengan, ya. Tempenya baru mateng," katanya sambil tersenyum. Beberapa pelanggan langganan memang menyukai gorengan Bu Rina. Mereka bilang rasanya gurih, tidak terlalu berminyak. Tapi sejak Alia yang turun tangan, jumlah gorengan yang bisa dibuat semakin sedikit. Tenaganya tak sebanyak ibunya. Belum lagi harga minyak goreng yang terus naik. Pernah suatu hari Alia duduk di pinggir jalan, menggigit bibir menahan tangis saat tahu gorengan yang ia bawa tak laku. Hujan turun deras dan semua orang berlari berteduh, tak sempat melirik dagangannya. Saat itu, ia menutup keranjang dengan kain, lalu memeluk lututnya, berharap hujan juga bisa mencuci rasa putus asanya. Tapi esoknya, ia tetap bangun. Tetap goreng. Tetap keliling. Karena hidup tidak memberi jeda. Di tengah keterbatasan itu, Alia menyimpan harapan. Meski sudah tak sekolah, ia masih suka membaca buku bekas yang ia pinjam dari warung kelontong. Ia suka membaca cerita tentang tokoh sukses yang memulai dari nol. Bukan karena ia yakin bisa seperti mereka, tapi karena itu satu-satunya cara untuk tetap percaya bahwa hidup mungkin akan berubah, entah kapan. Satu-satunya mimpi Alia sederhana, ia ingin ibunya sehat. Itu saja. Ia tak bermimpi jadi artis, tak bermimpi kuliah di luar negeri. Ia hanya ingin duduk bersama ibunya di pagi hari tanpa suara batuk, tanpa wajah pucat, tanpa napas yang sesak. Hari itu, seperti biasa, Alia mengayuh sepedanya menuju kawasan kantor yang terletak di daerah elit pinggiran kota. Sepeda tuanya berdecit pelan. Ban belakangnya kempes sebagian, tapi tetap bisa berjalan. Sesekali ia harus menepi untuk mengatur napas. Keranjang di belakang berat, dan jalanan sedikit menanjak. Sesampainya di kawasan perkantoran, suasana masih sepi. Gedung-gedung tinggi berdiri megah, kontras dengan kampung tempat tinggal Alia. Di sisi kanan, ada deretan kafe dan restoran mahal. Orang-orang bersetelan rapi mulai berdatangan. Ia berhenti di depan sebuah gedung dengan tulisan besar, Arman Group. Gedung itu menjulang tinggi, kacanya berkilau. Ia sudah biasa mengantar gorengan ke sana, tepatnya untuk satpam dan petugas kebersihan yang bekerja di sana. Mereka menyambut Alia dengan senyuman hangat. "Pisang gorengnya mana?" "Ya, Li. Ada, Pak. Nih, masih anget." Setelah selesai menyerahkan pesanan, Alia duduk sebentar di trotoar. Sepedanya disandarkan ke pohon. Ia membuka botol air dan minum sedikit.
Saat itulah matanya menangkap sesuatu. Sebuah dompet tergeletak di dekat pot bunga besar di depan sebuah kafe mewah. Warna coklat tua. Kulit mengilap. Terlihat mahal. Alia mematung. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Tak ada siapa-siapa. Dompet itu seperti muncul dari udara. Ia menatapnya lama, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Pelan-pelan, ia berjalan mendekat. Tangan kecilnya gemetar saat mengambil dompet itu. Berat. Ia membuka sedikit bagian dalamnya. Matanya membelalak. Uang. Banyak. Pecahan 100 ribuan, tertata rapi. Di sampingnya, beberapa kartu, KTP, kartu kredit, kartu nama. Salah satunya tertulis nama, Arman Wijaya. Alia menutup dompet itu cepat-cepat. Kepalanya pening. Kakinya lemas. Ia tahu, ini bisa jadi titik balik hidupnya. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa membawa ibunya ke rumah sakit. Bisa beli obat. Bisa memperbaiki rumah. Bisa hidup lebih layak. Tapi, ia juga tahu, ini bukan miliknya. Ia menghela napas panjang. Matanya memandang langit yang mulai terang. Angin bertiup pelan, menerbangkan sisa-sisa dedaunan. Alia berdiri. Ia genggam dompet itu erat-erat. Jantungnya berdegup kencang. Hari itu, tanpa ia tahu, hidupnya mulai berubah. Langit mulai menguning ketika Alia berdiri terpaku memandangi dompet di tangannya. Ia masih berdiri di dekat kafe mewah yang biasanya hanya ia pandangi dari kejauhan. Di balik jendela kaca tebal, terlihat orang-orang berjas sibuk berbicara, menyeruput kopi seharga 10 kali lipat harga gorengannya. Bagi mereka, kafe itu tempat bertemu atau sekadar melepas penat. Bagi Alia, tempat itu seperti dunia asing yang tak pernah ia bayangkan untuk masuk. Ia duduk pelan di pinggir pot bunga besar, meletakkan dompet di pangkuan. Rasa takut dan penasaran bercampur dalam dada. Tangannya gemetar saat membuka kembali dompet coklat itu. Kali ini lebih pelan, lebih hati-hati. Di dalamnya, terlipat rapi beberapa lembar uang 100 ribuan. Alia menghitung cepat, mungkin lebih dari 5 juta, atau bahkan 10. Ada pula 2 kartu kredit berwarna emas dan hitam, serta selembar KTP. Alia membaca nama di KTP itu, Arman Wijaya. Usia 52 tahun. Alamatnya di kawasan elit, jauh dari kampung tempat tinggal Alia. Di samping KTP, ada kartu nama bertuliskan CEO, Arman Group. Logo perusahaannya sama persis dengan tulisan di gedung tempat Alia biasa mengantar gorengan. Astaga, gumamnya pelan. Itu berarti, dompet ini milik bos besar gedung itu. Ia menoleh ke sekeliling. Tidak ada yang tampak kehilangan. Orang-orang lalu lalang, sibuk dengan urusan masing-masing. Beberapa petugas keamanan terlihat di kejauhan, tapi tidak tampak panik atau sedang mencari sesuatu. Kepalanya kembali penuh dengan pikiran. Ia bisa saja pulang, menyimpan dompet itu, dan menyelesaikan semua masalah hidupnya. Tak ada yang tahu. Tak ada yang melihat. Tapi suara kecil di dalam hatinya terus berbisik. Ia teringat pesan ayahnya dulu, sebelum meninggal. Kalau kamu miskin, jangan biarkan hati ikut miskin. Jujur itu satu-satunya yang tak bisa dibeli. Ia menutup dompet itu, memeluk erat ke dadanya. Napasnya berat. Ia tahu ia tidak akan bisa tidur malam ini jika tidak melakukan yang benar. Tanpa pikir panjang, ia berdiri. Ia tahu satu-satunya tempat yang bisa dijadikan titik awal adalah gedung Arman Group itu. Ia mengayuh kembali sepedanya ke arah pos Satpam. "Pak, permisi," sapa Alia sambil berhenti di depan pos. Pak Satpam menoleh. Namanya Pak Ridwan, pria ramah yang biasa membeli 3 potong gorengan setiap pagi. Alia, udah keliling?" "Udah, Pak. Tapi ini saya nemu dompet. Di dekat kafe sebelah. Saya buka karena pengen tahu milik siapa, takut penting." Pak Ridwan langsung bangkit dari kursinya ketika melihat dompet itu. Matanya membelalak. "Wah, ini kayaknya. Astaga, iya, ini punya Pak Arman. Bos besar. Tadi pagi beliau datang sebentar, terus buru-buru pergi lagi. Mungkin jatuh di jalan ke mobil." Alia menunduk, mendadak gugup. "Boleh saya titip ke Bapak aja, ya?" Tapi Pak Ridwan menggeleng cepat. "Enggak, Li. Ini harus langsung diserahkan ke beliau. Jangan-jangan ini penting banget. Mau nggak, kamu ikut ke atas? Aku temenin." Alia panik. "Ke atas? Ke kantornya?" "Iya. Bentar aja. Biar beliau tahu ini dari kamu langsung. Aku pastikan kamu aman." Alia ragu. Ia belum pernah naik lift,
belum pernah masuk gedung semewah itu. Tapi akhirnya ia mengangguk. Dompet itu bukan miliknya, dan ia harus mengembalikannya langsung. Mereka masuk ke dalam gedung. Udara dingin menyambutnya dari pendingin ruangan. Lantai marmer bersih berkilau, membuat langkah Alia makin hati-hati. Ia merasa seperti berada di dunia lain. Orang-orang lewat dengan wangi parfum mahal, sepatu mengkilap, dan wajah sibuk. Beberapa memandangnya heran. Gadis dengan sepeda reot yang membawa keranjang gorengan kini ada di lobi gedung termewah di kota kecil itu. Pak Ridwan menekan tombol lift. Pintu terbuka dan mereka naik ke lantai 15. Sepanjang perjalanan, tangan Alia berkeringat. Pintu lift terbuka dan mereka langsung disambut oleh seorang wanita berpenampilan rapi. Pak Ridwan? Ada apa? Saya mau ketemu Pak Arman. Penting. Wanita itu mengangguk. Beberapa menit kemudian, Alia dipersilakan masuk ke ruang besar dengan jendela kaca yang memperlihatkan seluruh kota dari ketinggian. Di tengah ruangan berdiri seorang pria beruban, mengenakan kemeja putih rapi. Wajahnya tegas tapi tidak galak. Saat melihat Alia dan Pak Ridwan, ia mengernyit heran. Ada apa ini? Pak Ridwan memberi isyarat ke Alia. Alia maju pelan. Dengan dua tangan, ia mengulurkan dompet itu. Maaf, Pak. Saya nemu ini di dekat kafe. Saya buka sedikit, takut penting. Saya cuma mau balikin. Pak Arman menatap dompet itu lama, lalu mengambilnya. Ia membuka dan memeriksa isinya. Wajahnya berubah. Dari bingung, menjadi kaget, lalu tersenyum. Kamu yang temukan ini? Tanyanya. Alia mengangguk pelan. Kenapa tidak kamu ambil saja uangnya? Alia menunduk. Bukan milik saya, Pak. Sunyi. Ruangan itu mendadak hening. Pak Arman menatap Alia lama. Matanya seperti mencari sesuatu. Lalu perlahan ia duduk di kursinya. Siapa namamu? Alia. Umur berapa? 17. Kamu kerja apa? Saya bantu ibu jualan gorengan. Pak Arman mengangguk-angguk pelan. Lalu ia menoleh ke Pak Ridwan. Bisa tolong ambilkan air minum untuk Alia. Setelah Pak Ridwan keluar, Pak Arman kembali bicara. Suaranya lebih lembut sekarang. Terima kasih, Alia. Ini sangat berarti. Dompet ini lebih dari sekadar uang. Alia hanya tersenyum kecil. Ia tak tahu harus berkata apa. Boleh saya tahu di mana kamu tinggal? Alia ragu menjawab, tapi melihat raut wajah tulus Pak Arman, akhirnya ia menyebutkan nama kampungnya. Pak Arman kembali tersenyum. Baik, saya akan pastikan kebaikanmu ini tidak sia-sia. Alia buru-buru berdiri. Saya nggak minta apa-apa, Pak. Saya cuma kembalikan aja. Pak Arman menatapnya lagi. Kali ini lebih dalam. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Ketika Alia keluar dari kantor itu, langkahnya masih gemetar. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia belum tahu apa, tapi ia merasa baru saja membuka pintu kecil menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari hidupnya selama ini. Malam itu, Alia duduk diam di sudut kamar sempitnya. Di luar, suara jangkrik bersahutan, dan langit tampak gelap tanpa bintang. Ibunya sudah tidur setelah batuk-batuk cukup lama. Alia memandangi atap seng yang bolong, mendengar tetesan air sisa hujan sore tadi merembes perlahan. Hari itu terlalu aneh untuk bisa ia cerna dengan tenang. Ia masih belum percaya bahwa ia barusan bertemu langsung dengan seorang pengusaha besar, menyerahkan dompet yang berisi uang lebih banyak dari seluruh penghasilan ibunya selama setahun. Dompet itu bisa saja mengubah hidup mereka. Bayangkan, berobat di rumah sakit yang layak, punya kasur baru, atau sekadar makan 3 kali sehari tanpa harus mengatur sisa nasi kemarin. Ia mencoba membayangkan apa yang akan terjadi kalau ia tidak mengembalikan dompet itu. Mungkin ia bisa membayar sewa kontrakan untuk setahun ke depan. Mungkin ibunya tidak perlu menangis karena tidak kuat menahan nyeri di perut. Mungkin ia bisa membeli seragam sekolah lagi dan kembali belajar seperti teman-temannya dulu. Tapi ia tahu, ada satu hal yang tidak bisa dibeli, ketenangan hati. Dan malam itu, meski hatinya penuh tanda tanya, ia merasa sedikit lebih tenang. Keesokan harinya, Alia bangun lebih pagi dari biasanya. Ia membantu ibunya memasukkan gorengan ke plastik kecil untuk pelanggan tetap mereka. Wajah ibunya pucat, tapi tetap tersenyum saat menatap Alia. Kamu semalam pulang agak malam, ya? Habis ngantar gorengan kemana? Alia mengangguk pelan. Ia tak tahu harus mulai cerita dari mana. Ia hanya menjawab, ketemu orang baik, Bu.
Mereka kembali berjualan seperti biasa. Pagi itu gerimis, dan pelanggan tidak seramai biasanya. Tapi Alia tetap tersenyum. Di dalam hatinya, masih tersisa sedikit harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, sesuatu yang baik sedang mendekat. Siangnya, ketika sedang duduk di warung kecil dekat pasar, Pak Ridwan datang menghampiri. Wajahnya cerah. "Alia, tadi Pak Arman telepon ke kantor. Beliau nanyain kamu. Katanya jangan kemana-mana dulu hari ini." Alia menatap Pak Ridwan bingung. "Maksudnya?" "Katanya beliau mau datang ke rumah kamu." Alia tercekat. "Ke rumah saya?" Pak Ridwan mengangguk. "Iya, beliau mau ngobrol langsung." Selama perjalanan pulang, hati Alia berdebar. Ini tidak seperti yang ia harapkan. Ia tidak melakukan semua ini untuk dapat hadiah atau dibalas. Ia hanya ingin hidup damai tanpa rasa bersalah. Tapi kini, perhatian dari Pak Arman malah membuatnya takut. Takut dianggap berharap, takut orang-orang bicara di belakang. Sore itu, rumah kontrakan mereka yang biasanya sepi mendadak ramai. Tetangga berbisik, anak-anak berlari ke sana kemari. Lalu mobil hitam besar berhenti di depan gang sempit. Beberapa orang keluar lebih dulu, lalu menyusul seorang pria dengan kemeja lengan panjang yang tidak asing bagi Alia, Pak Arman. Ia berdiri di depan pintu rumah Alia. Wajahnya ramah, matanya menatap penuh empati. Ia menyapa Ibu Alia dengan sopan, bahkan bersalaman meski tangan Ibu Alia gemetar karena demam. "Bu Rina, terima kasih sudah menerima saya. Nama saya Arman." Ibu Alia hanya bisa tersenyum lemah. "Maaf, rumah kami kecil, Pak." "Tidak masalah, Bu. Justru saya senang bisa bertamu ke sini." Alia berdiri canggung di sudut ruangan. Ia merasa seperti sedang mimpi. Rumah reot mereka didatangi orang paling berpengaruh di kota. Pak Arman duduk di tikar lusuh yang digelar seadanya. Ia menatap sekeliling. Dinding papan mulai lapuk, jendela yang hanya ditutup kain bekas, dan tumpukan ember di pojok dapur. "Rumah ini kecil," kata Pak Arman pelan. "Tapi hangat." Lalu, ia menatap Alia. "Alia, boleh saya tanya sesuatu?" Alia mengangguk. "Kenapa kamu kembalikan dompet itu? Kamu tahu, isinya bisa menyelamatkan kondisi kalian sekarang." Alia menatap lantai. Ia menggigit bibir. "Karena itu bukan milik saya, Pak." Pak Arman tersenyum kecil. "Kalau kamu mengambilnya, tidak akan ada yang tahu." Alia menarik napas dalam. "Tapi saya akan tahu. Dan saya nggak akan tenang." Pak Arman memandangi gadis itu cukup lama. Wajahnya seperti sedang menyusun sesuatu dalam pikirannya. "Kalau begitu, mulai hari ini, kamu tidak akan lagi sendirian." Alia bingung. Ibu Rina hanya bisa memandangi tamunya itu dengan wajah penuh tanya. Pak Arman melanjutkan, suaranya tenang tapi tegas. "Saya akan bantu pengobatan ibu kamu. Dan kamu harus sekolah lagi. Tidak ada alasan anak sejujur kamu berhenti sekolah hanya karena tidak punya uang." Alia mendongak. "Pak, saya nggak minta apa-apa. Sungguh. Saya tahu. Tapi izinkan saya memilih melakukan sesuatu, sama seperti kamu memilih untuk jujur." Alia tidak bisa berkata apa-apa. Matanya mulai panas. Pak Arman berdiri. "Besok saya kirim mobil ke sini. Kita akan mulai dari pengobatan ibu dulu." Sebelum pergi, ia menepuk pundak Alia dengan lembut. "Terima kasih sudah mengingatkan saya bahwa kebaikan itu masih nyata." Ketika mobil itu pergi, Alia masih berdiri mematung di depan pintu. Ia merasa, mungkin untuk pertama kalinya, hidupnya tidak hanya tentang bertahan. Ada cahaya kecil mulai menyelinap masuk di antara retakan harapan yang nyaris runtuh. Setelah keputusan besar yang Alia ambil untuk mengembalikan dompet mewah itu, satu pertanyaan masih tersisa di benaknya, siapa sebenarnya Pak Arman? Ia tahu nama itu dari kartu identitas dalam dompet, dan mendengar sedikit dari obrolan Pak Ridwan. Tapi siapa dia sesungguhnya? Mengapa hatinya terasa begitu berat saat mengembalikan dompet itu, seolah ia tahu pertemuan itu belum selesai. Keesokan harinya, Alia duduk di beranda kontrakan mereka, memandangi langit yang mulai biru setelah hujan malam sebelumnya. Ia tak punya ponsel pintar seperti anak-anak seumurannya. Tapi ia punya rasa penasaran yang besar. Ia pun memutuskan untuk kembali ke kantor tempat ia mengantar gorengan kemarin. Di sana, ia mencari Pak Ridwan. "Pak, boleh saya tanya soal Pak Arman?" tanyanya pelan. Pak Ridwan tersenyum. "Tentu boleh. Kamu penasaran juga, ya?" Alia mengangguk. Pak Arman itu pemilik dari beberapa perusahaan besar di kota ini.
Salah satunya perusahaan logistik dan properti yang kamu datangi kemarin. Dia orang kaya, Alia. Tapi yang bikin dia beda, dia nggak sombong. Selalu sederhana, meskipun bisa saja tinggal di istana. Alia terdiam. Ia masih susah membayangkan bahwa dompet yang sempat ia genggam itu milik orang penting seperti itu. Tapi kenapa dia bisa kehilangan dompet? Pak Ridwan tertawa kecil. Namanya juga manusia. Katanya, dia sempat duduk di kafe depan gedung kantor, terus buru-buru ke bandara. Mungkin jatuh di situ. Alia menatap jalanan depan kafe yang kemarin ia lewati. Jalan itu sekarang terasa berbeda, seolah memiliki cerita tersendiri. Ia mendekat ke kafe itu, berdiri sebentar, mengingat saat ia memungut dompet itu. Tempat ini, entah bagaimana, seperti menjadi titik temu dua dunia yang berbeda, dunia kemiskinan dan dunia kemewahan. Sementara itu, kabar tentang Alia mulai menyebar diam-diam di kalangan staf kantor. Seorang satpam yang pernah melihat Alia datang membicarakan keberaniannya. Seorang resepsionis bahkan sempat menangis saat mendengar cerita lengkapnya dari Pak Ridwan. Tidak lama, cerita tentang gadis kecil yang mengembalikan dompet penuh uang itu sampai juga ke telinga istri Pak Arman. Ibu Dian, istri Pak Arman, duduk termenung di ruang keluarga mereka. Ia menatap foto anak perempuan mereka yang sudah lama tiada. Wajah anak itu, almarhumah Anya, sangat mirip dengan Alia. Tatapan mata polos, senyum tulus tanpa beban. Ibu Dian meminta Pak Arman menceritakan semua. Dia gadis yang kuat, Di. Lihat tempat tinggalnya saja bikin kita mau menangis, kata Pak Arman. Namanya siapa? Alia. Ibu Dian menatap suaminya lama. Kamu yakin dia tidak ambil uang itu? Bahkan satu lembar pun? Pak Arman menggeleng. Tidak. Semua masih utuh. Bahkan saya cek kartu-kartu pentingnya, tidak ada yang hilang. Semuanya aman. Ibu Dian tersenyum pahit. Kalau anak-anak kita masih hidup, mungkin mereka akan sebaik itu juga. Pak Arman menunduk. Rasa kehilangan kembali menghampiri dadanya. Tapi kini, rasa itu datang dengan nuansa berbeda, ada semacam bisikan bahwa mungkin, pertemuan dengan Alia bukan kebetulan semata. Sore harinya, Alia kembali ke rumah sambil membawa beberapa kantong plastik isi bahan makanan yang dikasih oleh Pak Ridwan. Meski awalnya menolak, akhirnya Alia menerima karena tahu ibunya sangat membutuhkan. Di rumah, Ibu Rina terlihat sedikit lebih cerah. Wajahnya mulai membaik setelah semalam minum obat dari puskesmas. Mereka tadi datang, ya? Tanya Alia sambil menyimpan belanjaan. Ibu Rina mengangguk. Pak Arman kirim orang, katanya besok kamu dan ibu dijemput untuk ke rumah sakit. Alia menatap ibunya, tidak percaya. Serius, Bu? Katanya, dia sudah daftarkan ibu ke rumah sakit besar di kota. Semua biaya dia tanggung. Alia terduduk. Rasanya seperti mimpi. Ia hanya ingin mengembalikan barang yang bukan miliknya, tapi ternyata langkah kecil itu membuka jalan selebar ini. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia duduk memandangi foto lama bersama ayahnya yang sudah tiada. Di foto itu, ayahnya tersenyum sambil memeluk Alia kecil yang memakai seragam SD. Ia mengenang saat-saat ketika hidup masih terasa lengkap meskipun sederhana. Ayah, bisik Alia. Kalau ayah masih ada, ayah pasti bilang Alia sudah melakukan hal yang benar, ya. Langit malam di luar tampak cerah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia merasa seperti memiliki arah. Ia tak tahu kemana semua ini akan membawanya. Tapi satu hal pasti, kejujurannya, sekecil apapun, sedang membawa perubahan besar. Pagi itu datang lebih cepat dari biasanya. Alia bangun sebelum matahari muncul, membangunkan ibunya dengan lembut, dan mempersiapkan pakaian terbaik yang mereka miliki, meski tetap sederhana. Sebuah mobil hitam mengilap berhenti di depan kontrakan sempit mereka. Dari dalam, seorang sopir keluar dan menyapa dengan ramah. Selamat pagi. Saya diminta Pak Arman menjemput Ibu dan Alia, ucapnya sambil menunduk sopan. Ibu Rina terlihat gugup. Alia memegangi tangannya, memberikan kekuatan lewat genggaman kecil. Mereka naik ke mobil itu, dan sepanjang perjalanan, Alia tak bisa berhenti memikirkan, mengapa orang seperti Pak Arman peduli padanya. Rumah sakit tempat mereka dibawa bukanlah puskesmas seperti biasa. Ini rumah sakit besar, dengan pendingin ruangan dan kursi tunggu empuk. Mereka disambut oleh perawat yang sudah menunggu, dan Ibu Rina segera diperiksa oleh dokter spesialis. Semua sudah diatur oleh Pak Arman, kata salah satu staf rumah sakit.
termasuk rawat inap dan pengobatan lanjutan. Alia hampir menangis saat mendengarnya. Baginya, ini lebih dari sekadar bantuan. Ini seperti keajaiban. Sementara itu, Pak Arman menatap layar laptopnya di ruang kerjanya. Wajahnya serius, tapi di matanya ada ketenangan yang jarang muncul. Ia kemudian berdiri, mengambil kunci mobilnya sendiri. "Saya ingin bertemu langsung," katanya pada asistennya. Sekitar jam 2 siang, saat Alia dan ibunya sedang menunggu hasil pemeriksaan, seorang pria berkemeja putih masuk ke ruang tunggu. Alia langsung mengenali sosok itu. Pak Arman berjalan ke arah mereka, tersenyum hangat. "Alia, Ibu Rina." Ibu Rina berusaha bangkit dari kursi. "Pak Arman, ini kehormatan besar. Kami benar-benar tidak tahu harus bilang apa." Pak Arman cepat menenangkan. "Tolong jangan berdiri, Bu. Saya yang seharusnya berterima kasih. Anak ibu telah melakukan hal luar biasa." Alia menunduk, malu. "Saya cuma mengembalikan apa yang bukan milik saya, Pak." "Itu dia yang membuat kamu berbeda," ucap Pak Arman, suaranya penuh penghargaan. "Banyak orang akan memilih jalan cepat, apalagi dalam keadaan sulit. Tapi kamu tidak." Ia duduk bersama mereka, seperti tak ada batas antara dunia orang kaya dan orang miskin. Ia menanyakan kabar mereka, bagaimana kehidupan sehari-hari Alia, dan bagaimana keadaan kesehatan Ibu Rina. "Setiap pagi, saya bantu ibu jualan gorengan keliling, Pak," cerita Alia. "Kadang bawa ke perkantoran juga, seperti waktu itu. Saya berhenti sekolah sejak kelas 2 SMA karena nggak kuat bayar." Pak Arman terdiam sejenak. Kata-kata Alia menampar sisi terdalam dalam dirinya. Anak seusia Alia seharusnya memikirkan ujian, bukan jualan di bawah terik matahari. "Izinkan saya bantu lebih jauh," kata Pak Arman. "Saya ingin Ibu Rina mendapatkan perawatan terbaik. Dan saya ingin kamu, Alia, kembali sekolah. Kamu gadis pintar, dan kamu layak dapat kesempatan." Alia dan ibunya tak bisa menyembunyikan haru. Mata Ibu Rina berkaca-kaca. "Tapi, Pak, kami tidak tahu bagaimana membalas semua ini." Pak Arman tersenyum. "Tidak perlu dibalas. Ini bentuk terima kasih saya. Kebaikan kalian sudah lebih dari cukup." Hari itu, mereka berbicara lama. Tidak sebagai dermawan dan penerima bantuan, tapi seperti dua keluarga yang saling mengisi. Pak Arman bahkan meminta izin melihat tempat tinggal mereka secara langsung, sesuatu yang membuat Alia sempat gugup. "Saya cuma ingin tahu seperti apa kehidupan yang membentuk anak sekuat kamu, Alia." Beberapa hari kemudian, kunjungan itu benar-benar terjadi. Pak Arman datang dengan sopir, turun dari mobilnya tanpa jas mahal. Ia masuk ke kontrakan kecil yang hanya terdiri dari 2 ruangan. Dindingnya lembab, atapnya bocor, tapi terasa hangat karena cinta di dalamnya. Ia melihat rak kecil tempat Alia menyimpan buku-buku lama, tikar lusuh yang digelar sebagai tempat tidur, dan dapur kecil yang hanya cukup untuk 1 orang berdiri. "Saya tahu tempat ini bukan istana," kata Ibu Rina dengan lirih, malu. "Tapi di sini saya melihat sesuatu yang tidak ada di istana manapun," jawab Pak Arman. "Ketulusan, perjuangan, dan harapan." Saat ia hendak pamit, Alia mengantarnya keluar. "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu. Kenapa Bapak sebaik ini pada saya dan Ibu?" Pak Arman menatap langit yang mulai gelap, lalu menoleh pada Alia. "Karena kamu mengingatkan saya pada seseorang yang sangat saya cintai." Ucapan itu membuat Alia terdiam. Ia belum memahami sepenuhnya maknanya. Tapi ia tahu, sesuatu sedang berubah. Dunia tempat ia tinggal sedang membuka pintu baru, dan entah bagaimana, ia percaya, ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari itu langit tampak lebih cerah dari biasanya, seperti ikut menyambut perubahan yang akan datang. Pak Arman berdiri di halaman rumah Alia, memandangi lingkungan kampung kecil yang begitu kontras dengan kehidupannya sehari-hari. Ia tak datang membawa wartawan atau staf, hanya dirinya dan niat tulus. Alia buru-buru keluar menyambut, diikuti Ibu Rina yang kini tampak lebih sehat setelah seminggu menjalani pengobatan intensif. "Silakan masuk, Pak. Maaf rumah kami seadanya," ucap Alia canggung. Pak Arman tersenyum, "Justru ini yang ingin saya lihat." Di dalam rumah, suasana terasa hangat. Aroma minyak bekas gorengan masih tercium, tapi Pak Arman tak menunjukkan rasa tak nyaman sedikit pun. Ia memperhatikan dengan saksama setiap sudut ruangan, mulai dari rak buku Alia yang hanya berisi buku-buku lama, hingga dinding yang mulai mengelupas. "Saya melihat banyak keberanian di sini,"
katanya pelan. Kalian hebat. Ibu Rina hanya tersenyum lemah. Pak Arman kemudian duduk dan membuka pembicaraan ringan tentang kehidupan di kampung itu. Bagaimana warga sekitar di sini, Bu? Tanyanya. Baik, Pak. Kami hidup sederhana, saling bantu, jawab Ibu Rina. Alia menambahkan, tetangga kami kebanyakan pedagang kecil, buruh, ada juga yang kerja serabutan. Tapi belakangan ini, makin banyak yang kehilangan penghasilan. Pak Arman mengangguk. Saya lihat kampung ini punya potensi. Banyak orang rajin, pekerja keras. Percakapan mengalir seperti air. Tanpa disadari, Pak Arman sudah lebih dari 2 jam duduk di rumah itu. Ketika hendak pamit, ia menoleh pada Alia. Saya ingin bantu lebih dari sekadar pengobatan dan sekolah. Saya sedang berpikir untuk membuka cabang usaha kecil di sekitar sini. Mungkin bisa menyerap tenaga kerja dari kampung ini. Alia terkejut. Benarkah, Pak? Pak Arman mengangguk mantap. Ini bukan bantuan, Alia. Ini investasi pada orang-orang jujur dan pekerja keras. Seperti kamu dan ibumu. Mata Ibu Rina kembali berkaca-kaca. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Kami benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Pak Arman berdiri dan menyalami mereka. Saya hanya membalas kebaikan kalian. Dunia butuh lebih banyak Alia. Seminggu kemudian, kabar menyebar cepat di kampung kecil itu, seorang pengusaha akan membuka toko grosir dan dapur produksi kecil. Lowongan kerja dibuka. Banyak warga yang dulunya menganggur, kini mulai berani berharap lagi. Sementara itu, Alia kembali bersekolah. Ia diterima di sebuah SMA swasta dengan beasiswa penuh. Seragam barunya masih sedikit longgar, tapi semangat di matanya begitu jelas. Ibu Rina juga menjalani terapi rutin. Kondisinya perlahan membaik. Ia kini lebih banyak tersenyum, bahkan mulai membantu tetangga membuat pesanan gorengan rumahan yang dijual melalui dapur produksi baru. Pada suatu sore, Alia duduk di teras rumah sambil menatap buku pelajarannya. Pak Arman datang lagi, kali ini tanpa sopir. Kamu terlihat berbeda, katanya sambil duduk di kursi plastik. Alia tersenyum. Saya belajar keras, Pak. Saya ingin masuk universitas suatu hari nanti. Pak Arman memandang Alia lama. Dan kamu akan sampai ke sana. Saya percaya. Mereka diam sejenak. Angin sore berembus lembut. Pak, boleh saya tahu, kenapa Bapak benar-benar melakukan semua ini? Saya tahu kebaikan Bapak bukan hal biasa. Pak Arman menunduk sejenak. Akan tiba waktunya saya cerita, Alia. Tapi sekarang, nikmati dulu semua yang sudah kamu perjuangkan. Alia mengangguk. Ia tahu, di balik semua ini, ada sesuatu yang belum terungkap. Tapi untuk saat ini, ia memilih bersyukur. Hidupnya telah berubah bukan karena keberuntungan, tapi karena kejujuran dan ketulusan yang ia pelihara sejak awal. Hari itu, halaman rumah Alia dipenuhi senyum dan suara tawa. Warga kampung berkumpul untuk menghadiri pembukaan resmi toko grosir dan dapur produksi yang baru dibangun oleh Pak Arman. Sebuah baliho sederhana bertuliskan, "Usaha bersama Alia," terpampang di depan bangunan kecil bercat putih. Tak ada yang menyangka, seorang gadis yang dulu hanya membantu ibunya berjualan gorengan, kini menjadi inspirasi perubahan bagi satu kampung. Pak Arman berdiri di depan kerumunan, mengenakan batik sederhana. Ini bukan tentang saya. Ini tentang gadis luar biasa bernama Alia, yang dengan kejujurannya, mengubah cara saya memandang hidup. Tepuk tangan menggema. Alia menunduk malu. Di sampingnya, Ibu Rina menggenggam tangan anaknya erat. Setelah acara usai, Pak Arman mengajak Alia dan ibunya ke dalam kantor kecil di belakang toko. Alia, mulai minggu depan, kamu akan ikut program bimbingan belajar intensif. Kami sudah bekerja sama dengan lembaga pendidikan terbaik. Kalau kamu mau, kami juga akan daftarkan kamu ke program persiapan masuk universitas. Alia menatapnya tak percaya. Benarkah, Pak? Pak Arman mengangguk. Kamu punya potensi besar. Dunia perlu orang jujur dan cerdas sepertimu. Air mata Alia menetes tanpa bisa ditahan. Ia memeluk ibunya sambil berbisik, kita nggak mimpi, kan Bu? Ibu Rina mengusap punggung anaknya. Enggak, Nak. Ini semua karena kebaikan hatimu. Tak lama setelah itu, Alia juga menerima kabar bahwa pengobatan ibunya akan terus ditanggung penuh hingga sembuh. Rumah mereka akan direnovasi, dan warung kecil di samping rumah akan dijadikan pusat distribusi gorengan khas kampung. Semua warga merasa ikut diangkat derajatnya. Bukan hanya Alia,
tapi seluruh kampung merasakan dampaknya. Lapangan pekerjaan terbuka, harapan tumbuh, dan semangat hidup kembali menyala. Bagi Alia, ini semua terasa seperti keajaiban. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, semua ini dimulai dari satu keputusan kecil, mengembalikan dompet yang bukan miliknya. Sore itu, suasana di rumah Alia tenang. Angin semilir membawa aroma tanah yang baru saja tersiram hujan. Di dalam rumah, Alia sedang menata buku-buku barunya di rak kecil. Beberapa sudah ia baca, lainnya masih terbungkus rapi. Hidupnya berubah drastis dalam waktu yang sangat singkat. Tak lama, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Alia membuka pintu dan menemukan Pak Arman berdiri di sana, membawa 2 bungkus makanan hangat. "Pak Arman, silakan masuk," sapa Alia sambil tersenyum. Pak Arman mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Ia tampak sedikit lebih tenang dari biasanya, meski wajahnya menyiratkan bahwa ia membawa sesuatu yang berat di pikirannya. "Alia, kamu punya waktu sebentar? Saya ingin bicara, berdua saja, kalau boleh." Alia mengangguk. Ia segera meminta ibunya beristirahat di kamar, lalu duduk berhadapan dengan Pak Arman di ruang tamu kecil mereka. "Pak, ada apa ya?" tanya Alia pelan, mencoba menebak suasana. Pak Arman menatap mata Alia. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang dermawan kepada penerima bantuan. Ada emosi dalam sorot matanya yang lebih dalam. "Alia, kamu tahu, sejak pertama kali kamu mengembalikan dompet saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan cuma tentang kejujuranmu, tapi ada sesuatu yang membekas." Alia diam. Ia menunggu dengan sabar. "Saya belum pernah cerita ini ke siapa-siapa," lanjut Pak Arman. Suaranya mulai bergetar. "5 tahun lalu, saya kehilangan anak perempuan saya. Namanya Naya." Alia terkejut. Ia tak pernah menyangka bahwa Pak Arman menyimpan duka sebesar itu. Naya meninggal dalam kecelakaan mobil saat perjalanan pulang dari sekolah. Usianya, 17 tahun. "Sama seperti kamu waktu pertama kali saya bertemu," katanya, menunduk. Ruangan menjadi sangat sunyi. Bahkan suara jam dinding terdengar jelas. "Sejak saat itu, hidup saya kosong. Saya jalani hari-hari seperti mesin. Bekerja, rapat, lalu pulang ke rumah kosong yang tak pernah terasa seperti rumah lagi." Pak Arman menghela napas panjang, lalu memandang Alia dengan mata berkaca-kaca. "Sampai hari itu, hari kamu datang ke kantor saya, mengembalikan dompet itu dengan mata jujur dan ucapan yang tulus, saya merasa seperti melihat bayangan Naya." Alia menahan napas. Tangannya gemetar pelan. "Kamu membuat saya percaya bahwa dunia ini masih punya harapan. Bahwa meski saya kehilangan anak saya tidak kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang ayah." Alia menatap Pak Arman dalam diam. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Karena itu, Alia, saya ingin mengangkatmu sebagai anak saya. Anak angkat secara resmi. Bukan sekadar penerima bantuan, tapi bagian dari keluarga saya." Alia menutup mulutnya dengan tangan. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dunia seolah berhenti berputar sesaat. "Pak, saya nggak tahu harus bilang apa," ucapnya lirih. "Kamu tak perlu menjawab sekarang. Saya tahu ini besar. Tapi ketahuilah, ini bukan karena belas kasihan. Ini karena kamu pantas mendapatkan lebih dari sekadar balasan. Kamu layak mendapatkan keluarga." Tangis Alia pecah. Ia terisak pelan. Dalam hidupnya yang penuh kekurangan, tak pernah ia membayangkan akan ada seseorang yang menawarkan keluarga, bukan karena kasihan, tapi karena cinta. Malam itu, Alia dan Pak Arman duduk berdua di teras, menatap langit yang penuh bintang. Ibu Rina bergabung setelah mengetahui semuanya, dan ia hanya bisa menangis sambil menggenggam tangan Pak Arman. "Saya tahu saya tidak bisa menggantikan Naya, Pak. Tapi saya akan berusaha menjadi anak yang Bapak bisa banggakan." Pak Arman tersenyum hangat. "Dan saya akan berusaha menjadi ayah yang kamu butuhkan." Hari-hari berikutnya dipenuhi proses hukum dan administrasi. Alia resmi menjadi anak angkat Pak Arman. Ia tetap tinggal bersama ibunya, namun kini memiliki 2 rumah, 1 tempat tinggal, 1 lagi tempat ia merasa dilindungi oleh sosok ayah. Tahun berikutnya, Alia lulus SMA dengan nilai terbaik dan diterima di universitas negeri favorit di Jakarta. Ia mengambil jurusan psikologi, dengan niat membantu anak-anak dan keluarga yang mengalami trauma seperti yang dulu ia alami. Kisahnya menjadi bahan liputan media nasional.
Tapi Alia tetap rendah hati. Ia tak pernah mengklaim semua ini sebagai keberuntungannya semata. Saya hanya melakukan satu hal benar, katanya suatu hari dalam sebuah wawancara. Saya kembalikan sesuatu yang bukan milik saya. Dan itu mengubah segalanya. Pak Arman duduk di barisan penonton hari itu, tersenyum penuh bangga. Kini, tak hanya kampung Alia yang berubah, tapi hidup banyak orang yang terinspirasi oleh kisah gadis penjual gorengan yang jujur. Kisah tentang dompet yang hilang, dan keluarga yang ditemukan kembali.